Shalom warga kerajaan. Di dalam nyanyian daripada Zakaria ayat John the Baptist, Blessed be the Lord God of Israel, yang datang untuk melawat dan membawa apa? Penebusan. Semua ceritain tentang penebusan. Dan kita tahu dimulai dengan di pintu gerbang ada 10 penatua. Dan kemudian orang yang lebih dekat dengan keluarga Naomi dapatkan yang penawaran yang pertama. Kamu bisa menebus yaitu semua properti daripada Naomi supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Dia bilang oke, tapi kamu harus menikahi Ruth, perempuan Moab yang adalah janda di Mahlon. Dan pada saat itu dia berkata, waduh tidak bisa. Itu bisa merusak keluargaku. Dan dia dipanggil sebagai orang yang dilepaskan sepatunya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi berarti kehilangan muka. Boas berkata, oke, aku yang take over. Dan kemudian Ruth menjadi istrinya. Dia bukan lagi menjadi pemungut jelai itu. Dia menjadi jadi istri daripada the master, daripada Boas. Dan kita tahu bagaimana para penatua 10 itu memberikan berkat. Kiranya perempuan yang masuk ke rumahmu itu akan membangunkan keluargamu. Bagi kinsman yang pertama, pernikahan dengan Ruth itu menghancurkan. Tapi Boasnya melihatnya sebagai membangun. Tuhan itu cuma membangun. Iblis merusak, saudara. Supaya seperti Rahel dan Lea yang membangunkan bangsa Israel. Luar biasa bukan berkatnya. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Dan kepada Naomi. Naomi yang tadinya bernama Mara. Sekarang dia berbahagia. Jadi menjadi mertua dari orang terkaya di Bethlehem, Efrata, saudara. Dan bukan cuma itu. Dia akan menimang cucunya, yaitu Obed, hasil pernikahan mereka. Perempuan yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Naomi kehilangan 2 putra, tapi yang satu namanya sakit, itu saudara Mahlon. Yang Kilion artinya menderita. Tuhan ada punya rencana sakit dan menderita. Tuhan mau saudara berbahagia, diberkati, dan masyhur namanya di Israel dan bahkan di seluruh dunia. Dan kita melihat ini, this a very beautiful story. This is not dongeng, saudaraku. Ini bukan dongeng, ini benar ya. Ini sejarah, saudara. Dan itu bridge, jembatan antara zaman hakim-hakim di mana tidak ada raja, lalu kemudian memang perantaranya Saul, ya pilihan rakyat, tapi kemudian David, pilihan Tuhan. Dan dari saudaraku, silsilah kan sudah jelas, ada 5 wanita di sana. Ada Tamar. Lalu kemudian Rahab. Nah, Rahab ini perempuan Kanaan bahkan pelacur, saudara. Yang ketiga Ruth, perempuan Moab. Tetapi dia tidak lagi disebut perempuan Moab. Dia menjadi nyonya Boaz, the wife of the master. Karena itu saudaraku, itu gambaran kita gereja Tuhan. Ya, kita semua orang berdosa dan tidak layak. Tapi diangkat jadi anaknya raja. Bahkan dipertunangkan dengan Kristus. Gereja Tuhan akan menikah dengan Kristus. Saudaraku diangkat ke tempat yang paling tinggi. And rule together with him. Wow, itu luar biasa bukan? Oke saudara-saudara, jadi pertama-tama saya ulangi. Saya summary. Be decisive. Saya pastikan kamu mengambil keputusan. Dan dalam ini, yang decisive adalah Boaz. A great man is a decision maker. Dan saudaraku dia tidak bimbang sedikit pun. Dia cuma menurut perintah Tuhan. Meskipun kelihatan di mata rugi dia. Secara kalkulasi berapa banyak wanita mau jadi istrinya. Lalu kemudian dia juga mengerti peraturan. Be diligent. Orang yang tidak rajin tidak pernah dapat apa-apa. Dia bekerja pagi sampai malam. Dan itu benar perhatiannya. Bukan secara apapun. Tapi seorang pekerja yang rajin selalu catch the eye daripada the master. Saudara saya adalah pekerja di ladangnya. Lalu yang ketiga, be submissive. Dia nurut pada ibu mertuanya, menerima berkat, go my daughter, saudaraku. Dan cuma perkataan itu membuat dia berhasil. Dari 1 Eva ke 6 Eva kepada seluruh ladang. Yang terakhir, saudaraku, be blessed. God bless you all. Amen. Bersyukur hari ini kita bisa berada di tempat ini ya, berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah, dan sebentar kita akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Nah, warga kerajaan tadi
Brother Joe sudah menyampaikan bahwa bulan Januari ini adalah seperti trial ya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mungkin mendengar berita, melihat kondisi di situasi di sekitar kita, kok kayaknya trialnya ya lumayan ya warga gereja. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan sehingga kita tidak perlu takut. Saya juga ingin menyampaikan beberapa hari ini anginnya, cuacanya cukup ekstrim ya. Jadi tetap jaga kondisi, ya hati-hati di jalan ya. Oke, hari ini saya akan melanjutkan kembali seri khotbah dari kitab Yudas 1 ayat 11 yang mana mengatakan celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. 3 bulan yang lalu kita sudah belajar mengenai jalan Kain, kemudian 2 bulan yang lalu kita sudah belajar mengenai kesesatan Bileam dan pagi hari ini kita akan membahas bagian yang terakhir dari Yudas 1 ayat 11 yaitu kedurhakaan atau pemberontakan Korah. Nah, judul yang saya berikan pada renungan pagi hari ini adalah Korah, Beware of Selfish Ambition. Ya, artinya adalah waspadalah terhadap ambisi pribadi yang sifatnya itu egois. Nah, pelajaran ini penting karena di zaman sekarang banyak orang itu menjalani hidup yang digerakkan oleh ambisi pribadi. Ambisi yang berpusat pada keinginan dan kepentingan diri sendiri. Dan mirisnya fenomena ini juga terjadi di kalangan orang percaya, di kalangan orang Kristen. Ya, padahal sebagai orang percaya kita dipanggil untuk melangkah berdasarkan visi ilahi, ya, bukan ambisi pribadi. Karena terkadang keduanya itu beda tipis warga kerajaan. Ya, kadang kita merasanya saya sedang mengerjakan apa yang menjadi visi ilahi. Tapi ternyata ketika diuji sebenarnya itu adalah ambisi pribadi. Nah, karena itu kita mau belajar kebenaran firman Tuhan supaya di bulan Valley of Decision, ya, tema kita bulan ini adalah Valley of Decision, lembah penentuan, kita mau mengambil keputusan yang tepat. Ya, kita rindu bergerak berdasarkan visi ilahi, ya, bukan ambisi pribadi. Baik, kita akan mulai renungan pagi hari ini dengan meninjau secara singkat kisah tentang Korah, ya. Bukan Korah ya. Korah ini nama orang. Nah, Bilangan 16 mencatat bahwa Korah adalah seorang keturunan Lewi. Ia bersama dengan Datan, Abiram, dan On dari suku Ruben mengajak 250 orang pemimpin Israel yang terpandang untuk bangkit melawan Musa dan Harun. Mereka menuduh Musa dan Harun itu meninggikan diri di atas umat Israel. Nah, menanggapi pemberontakan tersebut, Musa hanya bisa bersujud di hadapan Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Musa menyuruh Korah dan pengikutnya membawa perbaraan api yang dengan ukupan di atasnya untuk dipersembahkan ke hadapan Allah. Supaya apa? Supaya Allah sendiri yang menyatakan siapa yang dipilih dan dikuduskannya. Kemudian Musa juga menegur Korah. Mengapa? Karena Korah ini tidak puas dengan tugas pelayanan orang Lewi yang sudah dipercayakan kepadanya. Dan masih saja menginginkan jabatan imam yang secara khusus diberikan kepada Harun dan keturunannya. Nah, selanjutnya Musa menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram. Ya, tadi ada Korah, Datan, Abiram, dan On. Tetapi Datan dan Abiram ini menolak untuk datang. Ya, mereka menolak. Bahkan mereka menuduh Musa sudah membawa bangsa Israel keluar dari negeri yang mereka sebut sebagai negeri yang berlimpah susu dan madu. Dalam hal ini adalah Mesir. Dan kita tahu bahwa pernyataan itu adalah pernyataan yang salah. Kenyataannya Mesir bukan negeri yang berlimpah susu dan madu.
Nah, mereka ini juga menuduh Musa membiarkan bangsa Israel mati di padang gurun. Nyatanya apakah demikian? Tidak. Nah, mendengar tuduhan tersebut, Musa memohon kepada Allah agar tidak mengindahkan persembahan mereka. Singkat cerita, Allah memerintahkan seluruh umat Israel menjauh dari perkemahan Korah, Datan, dan Abiram. Lalu sebagai bentuk penghakiman Allah, bumi terbelah, lalu menelan Korah, Datan, Abiram beserta keluarga dan harta benda mereka. Mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bersama dengan itu keluarlah api dari hadirat Allah membakar 250 orang pengikut Korah yang mempersembahkan ukupan. Ceritanya tidak sampai di situ. Esok harinya umat Israel kembali bersungut-sungut. Ya, kita tahu umat Israel memang tukang sungut-sungut. Dan mereka menuduh Musa dan Harun telah membunuh umat Tuhan. Ya, karena Korah dan kawan-kawannya ditelan bumi dan umat Israel menuduh bahwa Musa dan Harun membunuh umat Tuhan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masih tersisa pendukung-pendukung Korah. Ya, di sini kita bisa melihat bahayanya pengutusan manusia. Ya, Korah yang salah saja masih dibelain. Ya. Nah, akibat dari sungut-sungut tersebut, Allah menurunkan tulah yang menewaskan banyak orang. Ya, hingga akhirnya tulah itu berhenti ketika Harun mempersembahkan ukupan di antara orang yang hidup dan yang mati sebagai tanda pendamaian. Dan pada hari itu 14.700 orang Israel mati karena tulah. Ya, sebuah kisah yang begitu tragis. Namun dengan jelas memperlihatkan kepada kita bahaya ambisi pribadi yang berujung pada kehancuran. Ya, bukan hanya diri sendiri, tapi bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, dari kisah tersebut kita akan belajar apa saja yang menjadi ciri-ciri orang yang bertindak berdasarkan ambisi pribadi. Ya, harapannya melalui apa yang kita pelajari hari ini, kita bisa mengevaluasi diri kita. Ya, apakah selama ini langkah kita, keputusan kita itu digerakkan oleh ambisi pribadi atau visi ilahi. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bedanya tipis. Yang pertama kita akan melihat Bilangan 16 ayatnya yang pertama hingga kedua. Ya, dikatakan di sana, Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben. Ya, jadi Korah orang Lewi, Datan, Abiram, dan On orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa Korah ini adalah keturunan Lewi, ya, anak Isar, cucunya Kehat, cicitnya Lewi. Yang mana Lewi itu adalah salah satu dari ke-12 anak Yakub. Dan Lewi ini punya 3 orang anak laki-laki warga kerajaan yang saya lingkari merah. Namanya Gerson, Kehat, dan Merari. Dan ketiganya itu menjadi kaum Lewi yang memiliki tugas pelayanan yang berbeda. Kaum Gerson itu bertanggung jawab bagian-bagian kemah, ya, kain kemah, tirai pintu, layar pelataran dan tali-talinya. Jadi pekerjaan Gerson ini berhubungan dengan kain dan tali. Kaum Kehat bertugas untuk mengurus benda-benda di ruang kudus dan maha kudus, ya, antara lain tabut perjanjian, meja roti sajian, menorah, dan juga meja dupa. Sementara itu Merari itu bertanggung jawab atas struktur kemah suci yang berhubungan dengan kayu, palang, papan maupun tiang. Nah, Musa, Harun, dan Korah yang saya lingkari dengan lingkaran hijau adalah keturunan Kehat. Ya, semuanya keturunan Lewi dan keturunan Kehat.
Tapi Korah ini adalah sepupu Musa dan Harun ya, jadi bukan saudara kandung, sepupu. Yang saudara kandung adalah Musa dan Harun. Nah, Tuhan memberikan tugas khusus kepada Musa dan Harun. Musa dipanggil untuk menjadi pemimpin bangsa Israel dan Harun diberikan tugas khusus sebagai imam. Ya, Harun dan keturunannya. Nah, lalu bagaimana dengan Korah? Apakah Korah mendapat bagian dalam pelayanan? Dapat, ya, tetap dapat. Sebagai bagian dari kaum Kehat, seperti yang sudah saya tadi sampaikan, Korah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk mengurus benda-benda yang ada di ruang kudus dan maha kudus. Sebuah kehormatan yang besar, ya, bisa di ruang kudus dan di ruang maha kudus. Nggak semua orang bisa, warga kerajaan. Namun demikian, apa yang dirasakan oleh Korah? Ya, kita akan lihat dalam Bilangan 16 ayat 8 hingga 10. Ya, dikatakan di sana, lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Warga kerajaan, ternyata Korah tidak puas dengan jabatan dan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepadanya sebagai kaum Kehat. Dan ia masih saja menginginkan pangkat atau jabatan imam yang secara khusus diberikan kepada Harun dan keturunannya. Ciri pertama orang yang bertindak berdasarkan ambisi pribadi adalah ketidakpuasan atau rasa tidak puas terhadap kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Nah, sama seperti Korah, kita sering kali sebagai orang percaya lupa untuk mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, baik itu pasangan kita, anak kita, pekerjaan kita, maupun pelayanan kita. Ya, kalau mungkin dengan pasangan kita, dulu waktu awal kita ngejar-ngejar, kita masih menggebu-gebu, ya, melakukan segala sesuatu supaya bisa mendapatkan pasangan kita. Setelah dapat, setelah jadi, disio-sio, ya kan? Begitu juga anak, ya mungkin kita ingin cepat punya anak. Setelah punya anak, kita malas untuk mendidik, malas untuk mengarahkan. Begitu juga pekerjaan, ya. Pokoknya aku pengen dapat pekerjaan apapun itu. Setelah dapat merasa, aduh kok kerjaannya gini. Ya. Jadi sering kali manusia demikian. Kita sering merasa apa yang ada pada kita itu tidak cukup. Hingga akhirnya kita menuntut lebih. Tanpa terlebih dahulu mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Orang yang digerakkan oleh visi ilahi itu akan mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepadanya dengan setia dan penuh tanggung jawab. Ya, ia akan setia dalam perkara kecil karena ia sadar bahwa ia melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Ya, contohnya adalah Musa. Ya, Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kira-kira enak atau tidak warga kerajaan? Enggak, waduh, ruwet, enggak enak. Ya, ada di antara kita yang mau memimpin 2 juta orang yang begitu bebal, ya, keras kepala, banyak maunya. Hobinya apa? Bersungut-sungut dan menyalahkan pemimpin. Saya yakin enggak ada yang mau memimpin bangsa Israel. Namun demikian Musa tetap menjalankan panggilannya dengan setia dan penuh tanggung jawab. Ya, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita hingga detik ini masih mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita sekecil apapun itu dengan setia dan penuh tanggung jawab, atau kita justru malah merasa sombong? Ya, banyak di antara kita mungkin merasa diri sudah
melayani lama, sudah merasa diri sudah rohani, akhirnya merasanya bahwa saya pantas untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Atau sebaliknya, kita sering merasa tidak puas ya. Hingga akhirnya kita terus mengejar hal-hal yang belum atau bahkan bukan menjadi bagian kita. Ya sama seperti Korah. Jelas-jelas Tuhan sudah memberikan bagian imam itu kepada Harun dan keturunannya. Ya, tapi dia masih menuntut jabatan imam itu, si Korah. Nah, belajar dari kisah Korah ini, baiklah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur atas setiap kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, sekecil apapun itu. Ya, dengan setia dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang melangkah berdasarkan visi ilahi dan bukan ambisi pribadi. Nah, yang kedua kita akan melihat bersama-sama dalam Bilangan 16 ayatnya yang ketiga. Ya, dikatakan, maka mereka di sini adalah Korah dan pengikutnya berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang yang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Ya, dilanjutkan ayat 12 dan 13. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat melihat bahwa Korah, Datan dan Abiram menyampaikan kebohongan demi menjatuhkan Musa dan Harun. Pertama, Korah mengatakan di ayat 3 bahwa segenap umat Israel itu adalah orang-orang kudus. Padahal saat itu bangsa Israel baru saja mengalami tulah. Karena apa? Karena mereka lebih percaya apa yang dikatakan 10 orang pengintai tentang tanah Kanaan dibandingkan janji Allah. Ya, jadi artinya di momen tersebut kondisi rohani bangsa Israel sedang berada di posisi jauh dari kata kudus di hadapan Allah. Jauh dari kata berkenan di hadapan Allah. Tapi Korah menyampaikan pernyataan yang memberi ilusi seolah-olah bangsa Israel adalah bangsa yang kudus. Apa tujuannya warga kerajaan? Tujuannya adalah untuk mengambil simpati umat Israel. Ya, mau menampilkan dirinya layaknya pahlawan yang membela bangsa Israel. Ya, berlawanan dengan Musa yang kerap kali menegur bangsa Israel karena ketidaktaatan. Korah ingin terlihat sebagai pemimpin yang baik di mata bangsa Israel. Sebagai bapak yang baik di mata bangsa Israel. Yang kedua, Korah, Datan dan Abiram menuduh Musa dan Harun meninggikan diri di atas umat Tuhan. Tuduhan yang tidak berdasar. Karena apa? Karena yang memilih Musa dan Harun siapa warga kerajaan? Ya Tuhan sendiri yang memilih. Tapi mereka menuduh Musa dan Harun meninggikan diri di atas umat Tuhan. Ketiga, Datan dan Abiram menyebutkan bahwa Mesir adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Salah atau benar? Salah. Yang disebut oleh Tuhan sebagai negeri yang berlimpah susu dan madu adalah tanah Kanaan. Datan dan Abiram memelintir perkataan Allah demi membangkitkan rasa tidak puas dan amarah bangsa Israel kepada Musa dan Harun. Ya, mereka juga menuduh Musa dan Harun membiarkan bangsa Israel mati di padang gurun, padahal nyatanya tidak. Warga kerajaan, Korah, Datan dan Abiram berbohong, memfitnah, memelintir kebenaran dan meremehkan otoritas demi memenuhi ambisi pribadi mereka. Inilah ciri kedua dari orang yang bergerak berdasarkan ambisi pribadi, yaitu mereka akan cenderung menghalalkan segala cara demi memenuhi keinginan pribadi. Dalam kisah Korah dan pengikutnya menyebarkan rumor dan tuduhan yang tidak benar.
Dan mirisnya hal ini relevan dalam kehidupan orang percaya masa kini. Kalau kita perhatikan di sekeliling kita, ya, tidak sedikit orang percaya yang karena ambisi pribadinya itu akhirnya menempuh berbagai cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, padahal kita sebagai orang percaya dipanggil untuk selalu menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Allah, ya, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Ya, bukan mengandalkan cara-cara manusia yang tidak benar. Orang yang berjalan berdasarkan visi ilahi itu akan selalu mengandalkan Allah dalam setiap keputusan dan tindakannya. Ya, sama seperti Musa. Ketika Musa dikonfrontasi oleh Korah dan pengikutnya, masih ingat tadi apa yang dilakukan oleh Musa? Ia bersujud di hadapan Allah. Tanda bahwa ia menyerahkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Ya, oleh karena itu warga kerajaan dalam menjalani kehidupan ini, yang bisa saya katakan saat ini semakin tidak mudah. Baiklah kita jangan mengandalkan diri sendiri, ya. Apalagi kita sampai menghalalkan segala cara demi memenuhi keinginan pribadi. Justru kita mau menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menaruh pengharapan kita kepada Allah. Amin. Karena kita tahu bahwa Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, ya, kita akan kembali memperhatikan Bilangan 16 ayatnya yang 1 hingga kedua. Ini ayat yang tadi sudah kita baca di poin pertama. Ya, Korah, Datan, Abiram dan On mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Dari ayat itu kita bisa melihat dengan jelas bahwa demi ambisi pribadinya, Korah, Datan, Abiram dan On mengajak serta menghasut banyak orang untuk memberontak melawan Musa. Ciri ketiga dari orang yang bergerak berdasarkan ambisi pribadi adalah ia akan cenderung menyeret atau menjerumuskan orang lain ke jalan yang sesat. Jalan yang berlawanan dengan kehendak Allah, jalan yang akan berujung pada kehancuran. Warga kerajaan, seseorang yang dikuasai oleh ambisi pribadi, ya kalau kita perhatikan berdasarkan mungkin pengalaman kita, itu seringkali membutuhkan yang namanya pendukung. Yang mana pendukung itu diperlakukan hanya sebagai alat atau batu loncatan untuk mencapai tujuannya. Tanpa peduli konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pendukung dari orang yang memiliki ambisi tersebut. Ya, dalam kisah Korah kita bisa melihat bagaimana Korah itu mendekati orang-orang kunci, ya. 250 orang pemimpin Israel yang kenamaan. Supaya apa? Supaya bisa memberikan dukungan yang kuat. Apakah itu dilakukan untuk kebaikan bersama? Tentu tidak. Hal itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi ambisi pribadi. Dan akibatnya tragis. 250 orang yang diajak oleh Korah dan pengikutnya binasa. Ya, belum lagi ditambah 14.700 orang Israel yang mati karena tulah akibat membela Korah. Nah, berbeda dengan Korah, Musa justru memperlihatkan ciri orang yang digerakkan oleh visi ilahi. Ya, di Bilangan 16 ayatnya yang ke-21 hingga 22. Ketika Allah hendak membinasakan umat Israel karena pemberontakan Korah, Musa dan Harun justru bersyafaat bagi umat Israel, ya. Makanya betul kata Alkitab bahwa Musa ini hatinya lembut, ya. Sudah dikhianati di Pulau Soro, di Pulau Kodoi, apa yang dikatakan? Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa, masa akan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Ya, hatinya begitu lembut. Masakah gara-gara Korah Tuhan mau menghukum semua? Kurang lebih seperti itu. Orang yang hidup selaras dengan visi ilahi itu akan memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Dan sebisa mungkin ia akan membawa orang-orang itu semakin dekat kepada Tuhan. Bukan semakin dekat kepada dirinya ataupun ambisi pribadinya.
Ya, oleh karena itu warga kerajaan yang saya kasih, dimanapun kita berada, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, jangan sampai kita menjerumuskan orang-orang di sekitar kita ke jalan yang sesat hanya demi ambisi pribadi. Ya, tapi sebaliknya, ayo kita bawa orang-orang di sekitar kita, ya terutama keluarga kita yang terdekat, itu semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Nah, menariknya di balik kisah pemberontakan Korah ini warga kerajaan, ada satu fakta yang tidak terduga. Ya, fakta apakah itu? Jadi meskipun Korah bertindak berdasarkan ambisi pribadinya, tapi ternyata keturunannya tidak mengikuti jalan yang sama. Bilangan 26 ayat 11 mengatakan bahwa tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Jadi artinya begini warga kerajaan, ketika Tuhan berfirman melalui Musa supaya umat Israel menjauhi perkemahan Korah, anak-anak Korah ikut menjauh dari perkemahan ayah mereka. Pilihan yang berat antara Tuhan atau antara keluarga. Tapi yang dipilih oleh keturunan Korah, mereka memilih taat pada kehendak Allah. Sehingga mereka tidak mati. Alkitab mencatat mereka tidak binasa. Jadi meski orang tua mereka digerakkan oleh ambisi pribadi, keturunan Korah yang kelak dikenal sebagai Bani Korah, mereka memilih untuk berjalan selaras dengan visi ilahi. Dan pilihan itu tampak jelas dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Ya, pertama Alkitab mencatat mereka itu menjalankan tugas pelayanan mereka dengan setia dan penuh tanggung jawab. Sebagai apa? Sebagai penjaga gerbang dan pemazmur. Ya, kalau di konteks zaman sekarang kurang lebih seperti usher dan singer. Dan mereka mensyukuri setiap tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Ya, tanpa berharap lebih. Bahkan kalau kita melihat dalam Mazmur 84, justru mereka bermazmur, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagi mereka berada di pelataran bait Allah saja sudah cukup. Sudah cukup. Bisa berada di hadirat Allah itu sudah merupakan kehormatan yang besar. Mereka sudah gak pingin apa-apa lagi. Ya, selain itu Bani Korah juga adalah orang-orang yang sepenuhnya menaruh pengharapan kepada Allah. Ya, dalam Mazmur 42 mereka berseru, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Allah. Dan tidak hanya sampai di situ, mereka juga adalah orang-orang yang memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Ya, mereka berdoa bersyafaat bagi bangsa Israel. Dalam Mazmur 85 mereka menaikkan doa permohonan bagi pemulihan atas bangsa Israel. Semuanya itu menunjukkan bahwa Bani Korah adalah orang-orang yang digerakkan oleh visi ilahi. Berbeda 180 derajat dengan moyang mereka Korah yang digerakkan oleh ambisi pribadi. Dan dari sini warga kerajaan kita belajar bahwa mau kita bergerak berdasarkan ambisi pribadi ataupun kita berjalan selaras dengan visi ilahi, itu adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan. Anak Korah memilih untuk taat pada kehendak Allah, gak ikut-ikutan ayah mereka. Ya, karena itu sekali lagi di bulan Valley of Decision, ya, kita di awal bulan ini, di lembah penentuan ini, pastikan kita mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan untuk berjalan selaras dengan visi ilahi. Nah, bagian yang ditunggu-tunggu, saya akan menutup renungan pagi hari ini ya dengan sebuah kisah unik di balik pemberontakan Korah. Ya, jadi ada kisah unik lainnya di balik pemberontakan Korah. Kisah yang tidak tercatat di dalam Alkitab, tapi dapat ditemukan dalam Midras, ya,
Mitras adalah bagian dari literatur rabbinik Yahudi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ya warga kerajaan di Bilangan 16 ayat 1, maka kita bisa melihat bahwa penggerak pemberontakan itu ada siapa saja? Korah, Datan, Abiram, dan On. Namun di ayat 24 yang disebutkan hanya siapa saja? Korah, Datan, dan Abiram. Kemanakah On? Ya, kita nggak menemukan di ayat 24 di manakah. Nah, menurut Mitras, sosok utama yang memicu pemberontakan Korah itu ternyata adalah istrinya. Istri Korah lah yang menanamkan pemikiran kepada Korah bahwa Musa telah mengangkat dirinya seperti raja dan menunjuk Harun menjadi imam. Dianggap nepotisme. Dan istrinya meyakinkan Korah bahwa kamu kan sepupunya Musa. Ya harusnya punya hak yang sama dong jadi pemimpin. Itulah alasan kenapa Korah melakukan pemberontakan. Sebaliknya, istri On mengambil sikap yang berbeda. Ketika ia mengetahui suaminya terlibat rencana pemberontakan, ia justru menasihati On supaya enggak ikut-ikutan. Istrinya bilang kepada On, bukan On loh ya, On, apa bedanya Musa atau Korah jadi pemimpin? Toh kamu juga tetap di bawah mereka. Masuk akal ya warga kerajaan. Akhirnya karena nasihat itu, On mengurungkan niatnya untuk terlibat dalam pemberontakan Korah. Ya oleh karena itu kalau kita melihat ketika bumi terbelah dan menelan Korah, Datan, dan Abiram dan sebagainya, On tidak ada di sana. Ya, dari kisah itu kita belajar bahwa betapa besar pengaruh orang-orang terdekat dalam menentukan arah hidup kita. Ya, dalam kisah Korah pengaruh itu datang dari istrinya. Ya nggak heran Amsal 14 ayat 1 bilang, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, saya sedang tidak secara khusus menyampaikan pesan ini kepada para istri saja, tidak. Ya, tapi kita semua, baik sebagai suami, istri, orang tua, ataupun anak. Ya, sama seperti poin yang ketiga tadi ya, pastikan bahwa kehadiran kita jangan sampai justru menyeret atau menjerumuskan mereka ke jalan yang sesat. Ya jangan sampai orang-orang terdekat yang kita kasihi itu terjerumus karena kita. Ya untuk itu kita perlu merendahkan diri di hadapan Allah. Ya kita manusia itu nggak ada yang benar warga kerajaan. Ya kita tetap terus butuh pimpinan firman Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah belajar dari kisah ini justru kita mau mendorong orang-orang di sekitar kita untuk semakin hari semakin kuat hendak berjalan menghadap Allah di Sion. Amin. Ingat bulan ini adalah Valley of Decision. Mumpung masih di awal tahun. Ya, tentukan pilihanmu sekarang juga ya. Pilihlah untuk berjalan berdasarkan visi ilahi ya, bukan ambisi pribadi. Ya, saya berdoa kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini bukan hanya jadi ya teori atau pengetahuan atau sekedar cerita saja, tapi benar-benar kita mau merenungkan dan menghidupinya dengan pertolongan Roh Kudus. Ya kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.